Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 6B yang beranggotakan Sarah Hamidah NPM 32, Siti Nafisa NPM 35, Siti Rohmah NPM 36, Asri Yunar NPM 45, dan Diva Afi NPM 46. Suntikan intramuskular merupakan pemberian obat dengan cara menginjeksikan obat ke dalam jaringan otot. Tempat injeksi intramuskular yaitu ada otot dorsogluteus atau bokong, otot vastus lateralis atau paha depan, otot deltoid atau lengan atas, dan otot ventrogluteal yang berada di bawah pinggul. Absorpsi obat dalam larutan cepat, sedangkan absorpsi preparat lambat. Setelah vehikulum berdifusi keluar dari otot, obat tersebut mengendap pada tempat suntikan. Kemudian obat larut perlahan-lahan memberikan suatu dosis sedikit demi sedikit untuk waktu yang lebih lama dengan efek terapeutik yang panjang. Pijatan yang dalam dan kuat pada jaringan otot setelah injeksi intramuskular mendukung penyebaran depot ke area yang lebih luas. Obat yang diberikan di otot juga dapat diberikan sebagai suntikan depot yang memberikan pelepasan obat yang lambat. Dalam injeksi intramuskular standar, jarum dimasukkan pada sudut 90 derajat melalui lapisan kulit dan ke dalam lapisan otot. Sebagai pendorong ditekan perlahan, kemudian obat masuk ke dalam otot membentuk gelembung di ujung jarum. Satu jarum dicabut dan obat tetap berada di jaringan otot. Dari sana, obat perlahan-lahan diserap ke dalam kapiler otot. Absorpsi intramuskular terjadi melalui difusi obat dari cairan intrastitial dan membran kapiler ke dalam plasma. Misalnya jika insulin disuntikan ke paha. Panas dan pijatan lokal juga dapat meningkatkan penyerapan intramuskular. Tingkat penyerapan di gluteus lebih lambat daripada injeksi ke deltoid. Penyerapan intramuskular cepat dan puncaknya terjadi pada 10-20 menit. Namun, kecepatan absorpsi juga bergantung pada vaskulitas tempat suntikan. Proses absorpsi sedia intramuskular ditandai dengan difusi molekul obat dalam jaringan ekstravaskuler. Pelarutan dan pelepasan molekul obat terjadi setelah masuk ke dalam otot. Larutan obat akan langsung bercampur dengan cairan antar sel. Lewatnya molekul obat melalui dinding kapiler. Sebagian zat aktif obat melewati dinding kapiler darah secara difusi pasif atau filtrasi dengan melintasi pori-pori. Laju perfusi jaringan dengan darah. Molekul yang kecil dalam bentuk terlalu dari jaringan intrastitial otot berdifusi melewati pembuluh darah kapiler dan masuk ke dalam aliran darah sistemik. Karena obat setelah diabsorpsi berada dalam bentuk terlarut dalam darah, maka obat tersebut akan dibawa dan didistribusikan ke seluruh tubuh mengikuti aliran darah. Untuk sebagian besar senyawa, lintasan melalui dinding kapiler. Setelah berada dalam sirkulasi sistemik, obat akan didistribusikan ke seluruh tubuh mengikuti aliran darah, namun belum memberikan efek terapi. Berikut adalah bagan perjalanan obat sediaan intramuskular di dalam tubuh. Kelebihan dari rute intramuskular adalah tidak diperlukannya keahlian khusus dan absorpsinya cepat. Kekurangan dari rute intramuskular adalah timbulnya rasa sakit, timbulnya kecemasan atau ketakutan terutama pada anak-anak, kesulitan dalam pemberian sendiri atau rawat jalan, dan obat dapat menggumpal pada lokasi penyuntikan. Pemberian obat melalui intramuskular dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sifat fisika kimia obat seperti ionisasi obat, kelarutan lemak, osmolaritas, dan volume. Perbedaan aliran darah di antara kelompok otot pemberian obat intramuskular. Volume dan konsentrasi obat, yaitu semakin besar volume obat yang diberikan, maka waktu yang dibutuhkan untuk absorpsi lebih lama. Kemudian lokasi injeksi berinteraksinya dengan obat lain yang diberikan secara bersamaan. Kriteria obat yang dapat diberikan melalui rute intramuskular. Obat-obat yang diperuntukkan untuk kerja obat panjang dengan injeksi dalam otot, obat akan terlarut selama 10-40 menit guna memperlambat absorpsi obat dalam tubuh. Sediaan obat dalam bentuk injeksi yang sudah memenuhi persyaratan, volume pemberian umumnya maksimal 5 ml. Seringkali digunakan larutan atau suspensi dalam minyak. Pada orang dewasa paling sering diberikan pada bagian atas luar otot gluteus maximus, pada bayi daerah vastus lateralis, dan dapat digunakan untuk tujuan profilaksis maupun kuratif. Berikut adalah beberapa contoh obat yang diberikan secara intramuskular, yaitu ada antibiotik penicillin G, antibiotik streptomycin, hormon testosteron, dan obat antipsikotik contohnya olanzapin dan ziprasidon. Berikut adalah sumber daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih.